Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang berjudul Cinta Suci Jahrana. Cinta Suci Jahrana merupakan film Indonesia yang dirilis pada 15 Agustus 2012 yang disutradarai oleh Khairul Umam. Film ini diangkat dari novel bestseller karangan Habibur Rahman El-Shirazi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk Anda menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis agar tidak ketinggalan apabila saya mengupload video-video terbaru. Oke, langsung saja ini dia sinopsis Cinta Suci Jahrana. Film ini dibuka dengan adegan seorang dosen bernama Jahrana yang sedang disambut oleh pihak kampus setelah pulang dari Cina untuk menerima penghargaan dalam bidang artistik. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Teknik yang bernama Pak Karman yang diam-diam menyukai Jahrana. Sepulangnya Jahrana ke rumah, justru ayah Jahrana tidak memperlihatkan kebanggaan atas prestasi yang diraih anaknya. Sebab di usia Jahrana yang sudah 34 tahun atau disebut sebagai perawan tua, ayahnya menginginkan Jahrana untuk segera menikah dan tidak terus-menerus mengejar karir. Sampai kapan kamu terus bersenang-senang dengan begituan terus? Sebagai informasi, ayah Jahrana ini terkena penyakit jantung. Itulah sebabnya ayah Jahrana ingin melihat Jahrana menikah sebelum dirinya meninggal. Hal tersebut tentunya membuat Jahrana mengalami perang batin, sebab di usianya yang sudah perawan tua, akan sulit bagi dirinya menemukan jodoh. Terlebih lagi laki-laki pasti akan minder dengan status Jahrana yang seorang dosen dan berpendidikan tinggi. Di suatu hari Jahrana diberitahu oleh Bu Merlin yang merupakan wakil dekan di kampusnya. Bu Merlin menyampaikan pesan Pak Karman yang berniat untuk melamar dirinya. Silakan duduk, moga-moga. Ingin melamar Ananda Zahrana? Mendengar hal ini Jahrana menjadi galau, sebab Pak Karman sudah berumur lebih dari 50 tahun dan terkenal sebagai seorang dekan yang ganjen dengan perempuan. Jahrana meminta waktu untuk memikirkan lamaran Pak Karman. Setelah beberapa hari, Jahrana mengirimkan email kepada Pak Karman yang isinya adalah penolakan terhadap lamaran Pak Karman. Hal ini membuat Pak Karman murka dan berniat memecat Jahrana sebagai dosen. Namun, sebelum Pak Karman memecat Jahrana, Jahrana sudah terlebih dahulu mengirimkan surat pengunduran dirinya. Kejadian tersebut membuat ayah Jahrana sedih sebab anaknya tidak lagi menjadi dosen dan gagal untuk menikah. Sekarang ini tidak gampang memperoleh pekerjaan sebagai dosen. Suatu hari Jahrana didatangi oleh mahasiswanya yaitu Nina dan Hasan yang dikira pacaran oleh Jahrana. Hasan meminta bantuan Jahrana untuk membimbing skripsinya. Setelah tidak menjadi dosen, Jahrana bekerja sebagai guru di STM Pesantren Al-Fatah. Ayah Jahrana meminta bantuan temannya untuk mencarikan jodoh Jahrana. Dan datanglah laki-laki pilihan temannya, ayah Jahrana. Dia adalah seorang kepala security bernama Joko. Namun, Jahrana menolak lamaran tersebut karena Joko tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi saya punya kelebihan. Mampu melihat hal-hal yang gaib. Bisa baca Quran, Mas. Tolong dibaca surat yang mana saja. Mungkin Pak Satpam tidak dalam keadaan berwudu, jadi tidak boleh pegang Al-Quran. Ya, betul. Dan Jahrana kembali gagal lagi mendapatkan jodoh.
Di suatu hari datang lagi seorang laki-laki tua pemilik bengkel mobil bernama Parto yang berniat memberi mobil dan melamar Jahrana. Namun ayah Jahrana menolak niatan Parto karena Parto sudah 3 kali kawin cerai. Dan sekali lagi Jahrana gagal menemukan jodohnya. Di tengah keputusasaan Jahrana meminta bantuan Ibu Nyai dan Pak Kiai dari pesantren Al-Fatah untuk dicarikan jodoh dengan kriteria yaitu laki-laki yang soleh dan bertanggung jawab. Pendidikan dan status sosial tidak menjadi pertimbangan bagi Jahrana. Akhirnya Bu Nyai menjodohkan Jahrana dengan Rahmat. Rahmat adalah mantan santri Al-Fatah yang ditinggal mati oleh istrinya. Namun, Rahmat ini hanya lulusan SMA dan profesinya hanya sebagai penjual kerupuk keliling. Karena Jahrana sudah memasrahkan jodohnya kepada Bu Nyai, Jahrana menyetujui dan menerima laki-laki pilihan Bu Nyai yaitu Rahmat. Singkat cerita, persiapan resepsi pernikahan Jahrana dan Rahmat pun mulai dilakukan. Namun sebuah tragedi menimpa calon suami Jahrana. Rahmat meninggal dunia karena mengalami kecelakaan, yaitu tertabrak oleh kereta api. Mendengar hal ini, ayah Jahrana shock dan penyakit jantungnya kambuh, sehingga ayah Jahrana pun meninggal dunia. Dan untuk kesekian kalinya, Jahrana harus gagal menikah. Padahal akad nikah sudah di depan mata. Jahrana pun ikut ngedrop dan harus dirawat di rumah sakit. Jahrana ditangani oleh dokter spesialis kejiwaan atau psikiater untuk memulihkan mentalnya akibat diterpa musibah yang terus-menerus sehingga membuat dirinya hancur. Dan ternyata psikiater tersebut adalah ibu dari Hasan, mahasiswa yang diberikan bimbingan skripsi oleh Jahrana. Hasan sekarang menjadi seorang arsitek dan membuka perusahaannya sendiri, sehingga membuat skripsi Hasan menjadi tertunda. Ternyata Hasan diam-diam selama ini menyukai ibu dosen Jahrana. Siapa nama anak dokter? Hasan Baktinusa. Hasan sering sekali bicara mengenai Nak Jahrana. Setelah setahun kemudian, Ibu Hasan mendatangi rumah Jahrana dan menyampaikan maksud Hasan untuk menikahi Jahrana. Siapa calonnya, Dok? Calonnya Nak Jahrana. Jahrana tentunya terkejut mendengar hal ini. Setelah dipikir matang-matang, Jahrana pun setuju dengan mengajukan satu syarat, bahwa pernikahannya harus dilaksanakan malam ini juga. Akad nikahnya malam ini juga, pada Isya. Hasan dan ibunya menyanggupi permintaan Jahrana. Dan akhirnya Hasan dan Jahrana menikah di malam itu juga. Dan mereka pun akhirnya hidup berbahagia. Aku sangat mencintai kamu. Aku juga mencintaimu, Mas. Boleh aku menciummu, Mas? Kita kan sudah suami istri, sudah halal. Aku malu. Sebuah ending yang menyenangkan. Film ini mengandung pesan moral yang sangat bagus, yaitu bahwa jodoh adalah rahasia Allah. Sekeras apapun kita berusaha, Allah lah yang menentukan. Manusia hanya perlu menjaga kesucian cinta mereka untuk suami atau istrinya kelak. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sinopsis film Cinta Suci Jahrana. Sampai jumpa di review film yang selanjutnya.